Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandi Fatusariro dengan NIM 24215.048 dari Prodi Teknologi Informasi kelas A. Pada video ini, saya akan membahas tugas analisis siber dengan judul analisis keamanan pengguna pada sistem e-commerce menggunakan pendekatan SIA-Triad. Keamanan sistem e-commerce sangat penting karena platform seperti Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak menyimpan banyak data sensitif pengguna, mulai dari data pribadi seperti nama dan alamat hingga data keuangan seperti nomor kartu kredit. Jika sistem tidak aman, data bisa dicuri oleh hacker, harga produk bisa dimanipulasi, atau bahkan sistem bisa down saat kita butuh belanja. Oleh karena itu, diperlukan analisis keamanan yang mendalam. Sistem yang saya analisis adalah platform e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia. Sistem ini memiliki fitur-fitur seperti pendaftaran akun, login, keranjang belanja, pembayaran online, dan review produk. Penggunanya terdiri dari pembeli, penjual, dan admin, karena melibatkan transaksi keuangan dan data pribadi jutaan pengguna. Jadi keamanannya harus sangat ketat. Analisis keamanan ini menggunakan kerangka SIA-Triad yang terdiri dari 3 aspek utama. Pertama, confidentiality atau kerahasiaan, yaitu memastikan data hanya dapat diakses oleh orang yang berhak. Misalnya, password dan data kartu kredit kita tidak boleh bisa dilihat orang lain. Kedua, integrity atau integritas, yaitu menjaga agar data tetap benar dan tidak diubah sembarangan. Misalnya, harga produk tidak boleh dimanipulasi. Ketiga, availability atau ketersediaan, yaitu memastikan sistem tetap dapat digunakan saat dibutuhkan. Misalnya saat flash sale, website harus tetap bisa diakses. Pada aspek confidentiality, saya menemukan 5 celah keamanan. Pertama, password yang terlalu lemah. Banyak platform harus menerima password sederhana seperti 1, 2, 3, 4, sampai 5. Padahal ini sangat mudah ditebak. Solusinya adalah wajibkan password minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Kedua, multifactor authentication atau MFA tidak diwajibkan. Padahal MFA ini seperti kunci ganda untuk akun kita. Solusinya, wajibkan MFA terutama untuk transaksi besar. Ketiga, session login tidak otomatis logout. Bayangkan kamu login di HP teman lalu lupa logout. Orang lain bisa akses akun kamu. Solusinya, buat auto logout setelah 30 menit tidak aktif. Keempat, data kartu kredit tidak dienkripsi dengan baik. Ini sangat berbahaya karena bisa dicuri hacker. Dan kelima, tidak ada notifikasi saat ada login dari perangkat baru. Jadi kita tidak tahu kalau akun kita diretas. Pada aspek integrity, ada 5 celah yang ditemukan. Pertama, validasi harga yang lemah. Dengan inspek elemen di browser, orang bisa mengubah harga produk sebelum checkout. Ini sangat berbahaya karena penjual bisa rugi besar. Solusinya, validasi harga harus dilakukan di server, bukan di browser pengguna. Kedua, review produk bisa diedit tanpa batas. Ini membuka peluang review palsu. Ketiga, tidak ada audit log atau catatan perubahan data. Jadi, kalau ada masalah sulit dilacak. Keempat, hak akses admin terlalu luas. Customer server bisa mengubah data yang seharusnya tidak boleh mereka akses. Dan kelima, API tidak terproteksi dengan baik, sehingga hacker bisa manipulasi dan melalui celah ini. Pada aspek availability, saya menemukan 5 celah. Pertama, server overload saat flash sale. Kita pasti pernah alami website Shopee atau Tokopedia lemot banget saat tanggal kembar kan? Ini karena server tidak kuat menampung trafik tinggi. Solusinya pakai load balancer atau auto scaling. Kedua, tidak ada backup data rutin. Bayangkan kalau data transaksi hilang semua karena server rusak. Ini bencana besar. Ketiga, halaman login tidak ada captcha. Jadi bot bisa serang sistem tanpa hambatan. Keempat, tidak ada monitoring real time. Jadi kalau sistem down, admin baru tahu setelah banyak komplain. Dan kelima, hanya pakai satu database server. Kalau rusak, sistem masih total. Berdasarkan analisis, tingkat risiko untuk confidentiality adalah sangat tinggi karena menyangkut data pribadi dan keuangan yang sangat sensitif.
Kebocoran data kartu kredit bisa merugikan jutaan pengguna. Untuk integriti, tingkat risikonya tinggi karena manipulasi harga dan data bisa menyebabkan kerugian finansial langsung. Dan untuk availability juga tinggi karena downtime saat peak season bisa menyebabkan kerugian miliaran rupiah dan hilangnya kepercayaan pengguna. Berdasarkan temuan tersebut, saya memberikan rekomendasi perbaikan yang diprioritaskan. Prioritas tinggi yang harus segera dilakukan adalah wajibkan MFA, perbaiki validasi harga di backend, upgrade infrastruktur server, dan lakukan backup rutin. Ini sangat urgent karena langsung berdampak pada keamanan dan ketersediaan sistem. Prioritas sedang seperti kebijakan password kuat dan audit log bisa dilakukan dalam 1-3 bulan. Sedangkan prioritas rendah seperti session timeout dan notifikasi login bisa dilakukan bertahap dalam 3-6 bulan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa keamanan sistem e-commerce masih perlu diperkuat di berbagai aspek. Risiko terbesar terdapat pada aspek kerahasiaan data dan integritas transaksi. Platform e-commerce harus segera menerapkan autentikasi yang kuat seperti MFA, enkripsi data, validasi input yang ketat, backup rutin, dan monitoring real-time agar sistem lebih aman dan terpercaya. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan platform e-commerce dapat melindungi data pengguna dengan lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online. Demikian presentasi analisis keamanan siber dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.